الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, menjawab, salam atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Hud ayat 69 menceritakan tentang utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyerupai manusia. Lalu dengan akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang terkenal, sangat terkenal, salah satu akhlak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim tidak akan pernah membiarkan tamunya begitu saja. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan yang terlezat. Nabi Ibrahim bahkan dalam riwayat disebutkan tidak akan pernah mau makan sendirian tanpa mencari teman makan terlebih dahulu. Begitulah akhlak orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat julukan Khalilullah atau kekasihnya Allah. Kenapa? Salah satu di antaranya karena Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh memuliakan tamunya dan juga senang memberi makan terhadap orang-orang yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang bagaimana kita memuliakan tamu, bersilaturahim dengan orang lain, berukhuwah Islamiyah dengan orang lain dengan cara salah satunya memuliakan tamu dalam tema muliakan tamu, kesusahan hilang, rezeki datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah jamaah. Dan senang sekali seperti biasa pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dengan guru-guru yang sangat kita cintai. Masya Allah ada Ustadz Ahmad Ridwan. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah ada Habib kita Habib Usman bin Yahya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Masya selalu Allah. Habib. Masya Allah. Dan juga Ustadz Syam. Siap. Tadi Siap. udah ngaji bareng. Udah ngaji bareng, Masya Allah. Senang sekali ya jamaah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi. Karena kan kita sama-sama tahu jamaah bahwa Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk bersilaturahim. Bentuk silaturahim beda-beda, beragam-ragam. Salah satunya adalah bertamu. Ini yang akan kita bahas nih. Ternyata bertamu itu juga menghilangkan kesusahan kita. Dan mendatangkan rezeki juga bagi kita. Kita bahas semuanya pagi hari ini sesuai tema kita yaitu muliakan tamu, kesusahan hilang, rezeki datang. Masya Allah. Langsung aja yuk kita mulai pelajaran kita nih. Sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat mengenai tipe orang bertamu. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Assalamualaikum. Yuk masuk. Kak. Gibon, ayo masuk. Oke.
Apa ya? Lah iya, rumah siapa ini ya? Ya Allah, itu tipe-tipe orang bertamu ya, tapi itu cuma parodi ya jamaah ya. Tapi pasti Pak jamaah juga penasaran kan sebenarnya dalam ilmu fikih nih, apa saja sih adab bertamu yang bisa menghilangkan kesusahan dan mendatangkan rezeki bagi tuan rumahnya. Aku harus nanya sama Habib Usman, karena kan Habib zaman sekarang apalagi zaman pandemi ya, kadang kita suka takut ya Habib ya. Jadi rasanya tuh kalau nerima tamu tuh agak takut tuh, atau aduh nanti deh was-was gitu kan. Tapi takutnya juga kalau kita nggak nerima kita dianggap sombong gitu Bib. Nah aku mohon penjelasannya Habib Usman bin Yahya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Dan juga insya Allah bisa diamalkan untuk dirinya, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Dan juga bisa dijadikan sebuah amalan yang berguna untuk kehidupannya di dunia dan di dalam akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Adab bertamu yang bisa menghilangkan kesusahan dan mendatangkan rezeki bagi tuan rumahnya. Yang pertama, ketika kita mendatangi tamu tersebut, gunakanlah pakaian yang sopan santun. Dengan pakaian yang baik, dengan pakaian yang rapi. Kita kalau ketemu misalkan ketemu presiden, ketemu pejabat, kita rapi. Kita pakai sepatu yang lancip-lancip bahkan. Ya kan? Ketika kita ke rumah Mas Soni atau ketemu Ustadz, ya kan? Nggak mungkin kita pakai celana pendek. Ya kan? Kan auratul rajul baina surah wa rukbah. Dengan adab dan akhlak. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mendatangi tamu tersebut menghormati tamunya dan menghormati diri kita. Kenapa? Manusia yang baik adalah mereka mengerti dan memahami aturan untuk bersilaturahmi dan bertamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim zarahu falyukrim dhaifa. Sehingga apa? Dia muliakan tetangganya yang datang ke rumahnya, tamunya yang datang ke rumahnya, saudaranya, temannya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Memuliakan tersebut adalah sebuah hal yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk mengucapkan salam, la tadkhulu qabla salam. Jangan masuk kamu sebelum memberikan salam. Assalamualaikum. Dipencet belnya 3 kali. Assalamualaikum. Ketika sudah bel 3 kali, kita nggak boleh tuh. Biasa kan kalau rumah temen atau tamu, kita bertamu ngintip-ngintip. Ada gak orangnya? Ya ada gak? Ya kan kayak gitu kan? Sampai lihat-lihat jendelanya iya, lagi. dilihat-lihat. Wah, ada nggak boleh. Itu nggak punya adab. Ketika dia melintip, ngintip, bahkan ada yang manjat. Wah, ada gak di dalam gitu? Nggak boleh. Itu nggak punya adab. Harus beradab. Berakhlakul karimah yang baik. Mencet bel 3 kali, nggak dijawab, udah pulang. Karena apa? Karena berarti orangnya yang di dalam nggak pengen terima tamu. Atau dia nggak dengar. Husnuzonnya dia nggak dengar. Sehingga apa? Itulah adab yang harus dijalankan. Terus apa lagi? Udah berikan salam. Assalamualaikum. Ya kan? Dijawab, waalaikumsalam, ayo Pak Dol masuk. Nah baru masuk. Ketika masuk, duduk dengan sopan santun. Duduk dengan baik. Terus apa lagi? Menerima jamuan dengan baik. Jangan dicela makanannya. Jangan dicela nggak enak nih, ya kan? Jangan dibilang, wah kok cuman gini doang, nggak ada apa yang manis-manis. Ya. Kasih air putih taunya dia. Ya kan? Jangan. Dengan baik pokoknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan berlama-lama ketika bertamu. Lihat waktunya juga, waktu yang terbaik. Nah terakhir kalimatnya. Bagaimana menerima tamu dalam keadaan sekarang ini lagi COVID nih? Ya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, yang dimana ketika terjadi wabah taun, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke dalam. Jaga bejanamu. Sehingga apa? Ketika ada tamu kita juga harus hati-hati. Hati-hati zaman sekarang ini. Kenapa harus hati-hati? Yang pertama tadi itu,
kita harus paham ini wabah. Jangan sembarangan silaturahmi. Betul. Kalau dia bilang, oh saya mau main, saya habis di VCR, Ya. habis swab antigen, insya Allah saya sehat. Oh boleh, bismillah. Oh ya. Jangan juga kita membuat tamu kita takut atau yang punya rumah takut. Jadi tetap mengikuti protokol kesehatannya Betul, juga ikuti ya. protokol kesehatan yang baik. dan Makanya aku benar. kadang-kadang Bib kalau ada yang bertamu aku suka semprotin desinfektan dulu, izin ya gitu. Kayak Ustadz Sam pernah main ke rumah aku kan. Bukan disemprotin, dimandiin. Maksudnya Bolak-balik ya. Tapi yang benar sekarang harus tunjukin ini ada VCR saya, ada swab antigen saya. Saya mau Wah, silaturahmi. biar sama-sama tenang ya Sama-sama Bib ya. tenang, sama-sama enak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Jadi jamaah sebelum kita bertamu kita harus tahu dulu adab-adabnya seperti apa. Jadi sehingga bisa mendatangkan rezeki juga dan menghilangkan kesusahan juga untuk kedua pihak maupun tuan rumahnya. Masya Allah. Tapi ada lagi pertanyaan yang harus aku tanya lagi. Kali ini aku mau nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan nih. Iya gimana? Ustadz AR benar gak sih? Tidak hanya menghilangkan kesusahan, tapi menghilangkan juga bahaya. Karena aku pernah dengar katanya waktu Rasulullah bertamu ke rumah sahabatnya, ketika Rasulullah pulang itu bahaya, bahkan binatang melata itu pun ikut gitu keluar dari rumah itu. Aku maksudnya seperti apa itu Ustadz Ahmad Ridwan? Aku penasaran deh. Kita bahas deh. Kita bahas. Mohon penjelasannya Ustadz AR, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Bicara tentang memuliakan tamu, Islam adalah ajaran yang begitu sempurna dalam memberikan tatanan, dalam memberikan arahan, dalam memberikan sebuah petunjuk praktis bagaimana kita memuliakan tamu dan bagaimana kita menjadi tamu. Karena hidup ini tidak lepas dari dua perkara. Anda menjadi tamu atau Anda menerima tamu. Begitulah sebaliknya. Karenanya tatkala kita bicara tentang yang satu ini, pasti tidak ada yang tidak bermanfaat. Di dalamnya penuh hikmah, banyak sekali maslahat. Sampai Rasulullah SAW, walaupun ini sifatnya umum, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya, beliau mengatakan barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, man sarrahu, atau yang ingin dilapangkan rezekinya, man sarrahu an yusata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi nasabihi falyasir rahimah. Tapi apakah kemudian lantas benar kalau seandainya kita datang bertamu, semua keburukan milik tuan rumah serta-merta langsung hilang, atau bahkan hewan melata ikut serta pulang bersama tamu itu dan keluar dari rumah si empunya rumah tersebut. Maka kita katakan dalam tinjauan hadis yang ditanyakan oleh Mas Sony tadi, Bang Sony tadi, bahwa sesungguhnya tidak ada ditemukan riwayat ini dalam 9 kitab hadis. Wallahu a'lam bishawab. Itu hasil penelusuran kami. Tapi kalau memang ada nanti itu menjadi ilmu insyaallah buat kami. Tapi kalau kita lihat bagaimana riwayat, kan sebenarnya apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah panduan buat kita. Jangan sampai begini, ini kan baik. Tapi dinisbatkan kepada Rasulullah selaku orang yang ingin menjaga kehati-hatian adabnya kepada Rasulullah, tetap tidak boleh sembarangan. Kata beliau mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kendati itu baik, maka hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka kelak. Nah, bagaimana dengan kemuliaan hadis atau riwayat tentang menjamu tamu? Wah, luar biasa, banyaknya bukan main. Sampai Rasulullah SAW memberikan sebuah arahan, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan hendaknya tidak memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Tadi Habib Usman sempat menyinggung itu. Kenapa? Karena di dalamnya nanti ada penuh rasa syukur. Di dalamnya ada penuh dengan sebuah hal yang akan dia terima. Andai makanan itu tidak baik, dia tidak mencelanya. Nah, bagi pemilik rumah yang kedatangan tamu, bersyukurlah. Kenapa? Pintu kebaikan sedang Allah buka bagi Anda. Bukankah kata Rasulullah SAW, sururun tudkhiluhu ala muslim. Sebuah kebaikan adalah kau masukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Bahkan Rasulullah menggantungkan kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari akhir adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Berarti akan banyak keburukan yang keluar dari kita bila mana sesuai dengan arahan Rasulullah SAW,
kita memuliakan tamu tersebut. Wallahu Masya a'lam. Allah. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi ya Ustadz Ahmad Ridwan ya. Siap. Jadi kalau yang mengenai binatang itu nggak ada riwayatnya. Riwayatnya Ya? tadi Anda lihat dalam silsilah hadis disebutkan itu maudhu'ah. Karena ciri-ciri hadis-hadis dhaif dan lemah itu adalah rinci sekali dalam memberikan maslahat atau Maslahatnya. manfaat. Tapi mungkin ya kalau misalnya aku ke rumah Ustadz AR, mungkin binatang yang ada di rumah Ustadz AR bisa ngikut aku semua tuh. Apa itu? Lobster sama ikan-ikannya itu. Karena kan Ustadz AR budidaya lobster sama ikan kan. Mungkin kalau aku ke sana aku borong jadi binatangnya ngikut aku semua tuh. Lain lagi ya? Lain lagi. Baik, Masya Allah. Ikutnya dibayar apa enggak? Itu dia tuh. Masalah dibayar. Tapi Bib, ngomong masalah dibayar apa enggak aku jadi punya pengalaman gitu. Ada yang tamu datang ke rumah ngutang gitu Bib. Aduh jadi keingetan aku. Ngutang bertahun-tahun. Terus besoknya dia datang lagi ke rumah jamaah mau ngutang lagi. Aku jadi bingung gitu, utangnya belum dibayar. Bayar apa enggak nih? Nah itu, belum dibayar. Oh, belum dibayar. Makanya aku jadi kayak sebagai tuan rumah bingung nih, aku terima apa enggak ya ketika dia main lagi ke rumah gitu. Kayak agak berat gitu, takutnya kalau misalnya enggak aku terima, nanti rezeki aku seret. Kalau misalnya aku terima, ya aku gimana lah bingung. Ustadz Syam, aku mohon penjelasan aja deh dari Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Guna-gulana nih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Usman, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Soni, dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, amin 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 ya rabbal alamin. Tamu yang ngeselin, haruskah kita terima atau kita tolak saja gitu ya. Sebenarnya pahala itu kan tergantung gimana effort kita, gimana usaha kita. Semakin ngeselin orang itu semakin besar pahala kita. Iya dong. Sebagai anak misalnya, anak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, gampang kita berbakti sama orang tua tuh. Gampang banget. Tapi kalau kita punya orang tua yang gak soleh gitu, itu lebih susah untuk berbaktinya. Namun kita harus tetap berbakti dan pahalanya akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena ujiannya lebih besar. Sama dengan tamu. Tamu yang baik sama kita otomatis tanpa tuntunan hadis, tanpa tuntunan Al-Quran, kita pasti baik sama dia. Kenapa? Karena dia baik sama kita. Ada tamu nih, tiap datang pasti bawa bingkisan ya kan? Tiap datang pasti bawa parcel. Diterima nggak Son? Terima. Diterima, kenapa? Iya, bawa bingkisan. Bawa bingkisan, bukan bawa pahalanya gitu ya. Bawa bingkisannya. Maka tanpa ada Quran, tanpa ada hadis pun pasti kita sebagai manusia biasa, oh orang baik nih, pasti kita buka pintu Senang, gitu. ya. Tapi kenapa harus ada hadis, harus ada tuntunan Quran, harus ada ajaran dari agama kita untuk memuliakan tamu? Karena memang kadang-kadang tamu tuh ngeselin dan gak tahu diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan tadi sama guru kita Habib Utsman, fal yukrim dhaifa, memuliakan tamu tersebut. Karena tamu ini adalah membawa yang namanya keberkahan. Kenapa? Karena di situ adalah kita memberi makan. Bukankah diawali tadi dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memuliakan tamunya? Bagaimana tamu yang baik? Memberi salam. Salam itu apa sih? Salam itu adalah doa kepada tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullah. Dari dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan yang namanya kebaikan kepada orang yang ada di dalam rumah dan juga diberikan kebaikan kepada orang yang hendak bertamu. Maka dari itu dalam Al-Quran disebutkan ayat yang seperti ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Maksudnya apa? Jangan terlalu gak enakan juga. Yang bikin kita kacau ini karena terlalu nggak enakan. Ada tamu, kita pengen berbuat baik sama dia, tapi hutangnya kayaknya dia lupa gitu. Tapi kita nggak enak nagihnya. Kata Al-Quran, qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan yang jujur, yang benar. Kalau memang dia punya hutang, kewajiban kita untuk mengingatkannya. Bukan malah menolak mereka masuk ke dalam rumah kita. Kalau memang dia punya yang namanya sangkutan, ada sesuatu yang belum diselesaikan, maka kata Al-Quran, qulu
qawlan sadida. Ucapkan saja, sampaikan saja dengan beradab. Kata kita, kan gak enak nanti urusannya malah tambah ini. Mending saya tutup rumah aja deh daripada urusannya makin buruk. Tapi kata Al-Quran begini, yuslih lakum a'malakum. Justru urusannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia dia mengatakan gak enak, tapi bagi Allah yuslih lakum a'malakum. Lebih baik engkau jujur daripada kau tutup pintumu, kau tidak buka pintumu, maka tidak akan pernah selesai masalahnya. Salah satu tujuan bertamu itu apa sih? Salah satu tujuan bertamu untuk menyelesaikan masalah yang ada, bukan menambah masalah. Jadi subhanallah, masalah ini memang yang namanya butuh akhlakul karimah dan harus kuat-kuat kita ya. Masya Allah, tapi bagus banget tujuan bertamu itu untuk menyelesaikan masalah yang ada ya. Benar. Bukan untuk menambah masalah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Itu buat jamaah yang mungkin masih punya sangkutan atau masalah yang belum diselesaikan. Yuk diselesaikan dulu biar silaturahimnya tetap terjaga. Masya Allah. Ustadz Ahmad Ridwan, Yes, aku mau nanya. Benar nggak sih Ustadz katanya kalau misalnya kita memuliakan tamu itu sama aja kita mendapat pahala haji dan umroh. Pahala haji dan umroh. Berarti nggak perlu haji sama umroh lagi dong? Apalagi pas pandemi gini. Iya, enak dong kayak gitu. Lagi susah pergi ke sana. Ntar aja deh kita bahas deh ya. Soalnya ini kayaknya luar biasa pahalanya nih. Luar biasa pahalanya. Sampai setara dengan pahala haji dan Umroh. ntar deh habis ini deh kita bahas insya Allah Baik, ya. aku penasaran, jamaah juga pasti penasaran. Kalau gitu tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.